Shalom adik-adik, selamat hari Shalom. Minggu, selamat pagi. Gimana nih kabar adik-adik? Luar biasa ya pasti, walaupun selama masa pandemi ini adik-adik harus tetap semangat ya adik-adik. Oh iya, perkenalkan nama kakak Kak Jo dan Kak Gilda Halo adik-adik. akan memandu adik-adik di rumah untuk memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Bapak Abraham, teman-teman boleh yuk kita berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Oke, adik-adik masih tetap semangat ya adik-adik. Kita akan berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau dapat mengumpulkan kami secara virtual tanpa adanya hambatan dan kekurangan sedikit pun. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami ya Tuhan Yesus, agar Kau hadir di tengah-tengah kami walaupun secara virtual Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kami di rumah, kiranya selalu diberikan kesehatan, selalu jaga dari sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita ulang lagi dari awal. Burung Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Oke adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, adik-adik boleh siapin yuk Alkitabnya. Kita akan mengangkat pujian untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit
bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Pagi adik-adik, ketemu kembali, berjumpa kembali dengan Ibu Yusuf ya. Kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Yuk, kalau sudah, kita buka ya sama-sama kitab Mazmur 72. Ayo cari dulu ya, Ibu tunggu. Mazmur 72 itu yang ada di tengah-tengah ya. Oke. Ayat 10 sampai dengan ayat 14 ya. Kalau sudah ketemu? Sudah belum? Kita berdoa ya sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami. Bapa, sekolah minggu kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, urapi dengan Roh Kudus agar kami boleh membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk mendengar ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mazmur 72 ayat 10 sampai dengan 14. Ibu mau baca ya Naya? Oke, begini. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. 12. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa merenungkannya, kemudian melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbahagialah yang melakukan demikian. Anak-anak yang Ibu cintai, pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca adalah bagian, kalau kita lihat judulnya, bagian dari doa umat atau doa masyarakat tentang harapan seorang raja. Ya, harapan seorang raja. Apa sih atau siapakah raja itu? Raja, ada yang tahu nggak raja itu siapa? Ya, raja adalah orang yang berkuasa, menguasai sebuah negeri atau menguasai sebuah kerajaan yang mempunyai banyak rakyat, ya, banyak masyarakat dengan berbagai kehidupan orang. Itu raja. Nah, dalam firman Tuhan pagi ini doa, mereka berdoa supaya rajanya itu membantu orang yang miskin, menolong mereka, semua orang, bahkan di negara, di kerajaan-kerajaan lain itu mau datang. Mereka mau mempersembahkan persembahan kepada raja. Itu harapan bangsa Israel tentang raja yang mereka idam-idamkan. Artinya raja yang diidam-idamkan adalah raja yang suka menolong,
raja yang adil, raja yang baik hati, dan sebagainya. Nah, Ibu punya cerita nih. Mau mendengarkan tidak cerita Ibu dari negeri India? Siapa yang suka tentang India ya? Nah, di sana ceritanya begini adik-adik anak-anak ya. Di India itu sebuah kerajaan, ada seorang raja. Raja ini kejam. Dia semau-maunya memerintah. Dia tidak menolong orang miskin. Dia tidak adil kepada rakyatnya. Dia sangat membenci orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Kira-kira kalau raja seperti itu disenangi tidak sama rakyatnya? Tidak ya, karena dia kejam, dia tidak adil, tidak mau menolong. Nah, pada suatu hari raja itu pokoknya rakyatnya itu nggak senang ya, malah mendoakan semoga rajanya cepat meninggal, semoga rajanya cepat diganti gitu. Nah, pada suatu hari raja ini pergi, anak-anak, raja ini pergi ke hutan. Kemudian di tengah hutan, raja ini ketemu dengan anjing yang sedang mengejar binatang lain yang disebut rubah. Nah, ketika mengejar, rubah itu tertangkap, digigit kakinya, sehingga kakinya pincang. Rubah itu kan dia suka makan, suka merusak ya. Nah, dia pincang kakinya, tapi anjing ini langsung pergi terus, dia lari kencang. Rubahnya ini tidak ada yang menolong, dia kakinya pincang. Terus raja melanjutkan, anjingnya tadi, nah, kemudian anjing yang lari tadi tiba-tiba anjing itu ketika dia lari bertemu dengan orang yang sedang membawa keranjang yang isinya itu sayuran yang banyak, buah-buahan yang banyak. Nah, sebagian dari yang dibawa tadi sama orang tadi jatuh mengenai kaki anjing. Karena kejatuhan barang tadi, anjingnya tadi kakinya sama pincang. Orang tadi tidak melihat, dia nggak memperhatikan lagi, dia langsung menghampiri kudanya, menaruh barang-barangnya tadi di kuda. Selesai dia naik kuda, dia pergi naik kuda kenceng, terus jalan. Nah, kemudian dalam perjalanannya mau pulang tadi, tiba-tiba di jalan itu ada kelinci yang mau nyebrang jalan. Kudanya kaget. Karena kaget, kudanya itu kaki yang di depan naik ke atas. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si orang tadi jatuh. Kakinya patah. Kebetulan jatuhnya ada lubang, kakinya masuk ke dalam lubang, patah, dan dia pincang juga. Dia tidak bisa berjalan. Kemudian si raja ini dalam perjalanannya dia ingat, sekembalinya dari hutan dia merenung. Tadinya ada anjing lari, ketabrak lagi, ketimpa buah-buahan sayuran, kakinya patah, orang lagi nggak ada yang nolong. Dia merenung sampai di rumah, sampai di kerajaan. Rajanya tadi merenung. Terus dia menyuruh Perdana Menterinya untuk mengumpulkan semua rakyatnya, seluruh rakyatnya dikumpulkan di lapangan. Kemudian rajanya muncul. Kira-kira penasaran nggak? Penasaran. Ada apa ini? Mau diberi apa? Maksudnya dihukum apa lagi ini? Ada pengumuman apa lagi ini? Nah, kemudian raja tadi apa yang dikatakan? Rakyat yang baik hati,
pada kesempatan ini saya mengumpulkan semuanya. Pertama, saya mau minta maaf. Coba kira-kira gimana reaksinya rakyat yang banyak tadi, yang tadinya ditindas ya, yang tadinya tidak dihargai, tidak menerima keadilan ya, diperlakukan tidak ada, tiba-tiba orang yang melakukan itu minta maaf. Ada apa ya? Ada apa ya? Saling bertanya satu dengan yang lain. Kemudian ada yang berani bertanya, Raja, kenapa kok Raja minta maaf? Emang ada apa? Penasaran mereka. Kenapa kok langsung menjadi berbuat baik, sikapnya berubah. Kemudian, lanjut ya, Ibu mau cerita. Raja tadi menjawab, iya, saya kemarin, baru dia bercerita. Dari situ saya simpulkan, ternyata kalau kita berbuat jahat, maka kita akan menerima akibatnya. Oleh sebab itu, mulai saat ini saya akan berbuat adil kepada kalian semua, supaya kalian hidupnya tentram, supaya kalian hidupnya nyaman, supaya kalian hidupnya damai. Kira-kira gimana, nak? Warganya senang atau tidak? Senang, mereka tepuk tangan, hore, hidup raja, sambil menunggu benar nggak ya omongan raja tadi. Nah, berjalannya waktu, ternyata raja itu memenuhi janjinya. Raja mengutus prajuritnya untuk pergi ke daerah-daerah. Coba kamu cari informasi di sana kekurangan apa, di sana butuh apa. Nah, ditolong oleh raja. Yang membutuhkan makanan diberikan makanan, yang jalannya jelek dibetulkan, yang jembatannya rusak dibetulkan juga semua. Akhirnya rakyat itu menjadi senang kepada raja yang tadinya kejam, ya, tadinya tidak adil, berubah menjadi raja yang baik. Nah, itu seperti tadi yang dimimpikan, yang didoakan oleh rakyat, bahwa raja itu harus adil, raja itu harus suka menolong, ya. Raja yang diidam-idamkan, ya, raja yang diinginkan oleh rakyat. Ketika rajanya berbuat adil, ketika rajanya sayang kepada rakyatnya, maka rakyatnya mendoakan. Nah, sekarang kita nih, adik-adik kan masih kecil ya, kira-kira apa yang kita lakukan untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk orang tua kita, ya, yang sudah berupaya untuk berbuat adil, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, ya, sehingga kalian bisa sekolah dengan baik, walaupun sampai saat ini kita belum bersekolah minggu, baru kemarin sekali ya, bulan kemarin yang Pratama dan Madya sudah, tapi yang Indria masih di rumah. Nah, kita doakan mudah-mudahan sebentar lagi bisa kumpul sama-sama di gereja, kita bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, apalagi sebentar lagi kita mau Natal, ya. Sudahkah kita mendoakan para pemimpin kita, orang tua kita, guru kita, ya, di sekolah, walaupun ketemunya masih tatap masih daring, tapi kita bisa mendoakan. Doakanlah pemimpin kita, doakanlah orang tua kita, bapak ibu guru kita, bapak pendeta kita, bapak majelis kita, ibu majelis kita, karena mereka yang mengurus semua keperluan di saat ini untuk menolong kita. Ya, mudah-mudahan kalian yang kemarin belum, mulai saat ini mari kita doakan pemimpin kita seperti doanya bangsa Israel tadi, raja yang diharapkan agar pemimpin kita apabila ada yang tidak adil bisa berubah menjadi adil, seperti tadi raja yang ibu ceritakan di India, ya, sebagai guru yang kurang bijaksana menjadi lebih bijaksana, orang tua lebih bijaksana lagi kepada anak-anaknya, ya.
Kita doakan semoga semua menjadi aman dan tentram. Setuju anak-anak? Setuju ya? Oke. Kalau begitu cerita hari ini intinya adalah kita berdoa untuk pemimpin, baik pemimpin bangsa, pemimpin sekolah, pemimpin di dekat rumah RT RW, supaya apa? Supaya keadaan menjadi aman dan damai. Ya. Amin. Kita berdoa sebentar ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah mengajarkan pada kami untuk mendoakan orang-orang yang berjasa bagi kami, pemimpin di sekolah, pemimpin di masyarakat, pemimpin di gereja, agar mereka boleh menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh keadilan, sehingga orang yang dipimpinnya boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Gimana firman Tuhan pada minggu hari ini? Seru ya adik-adik? Pasti seru ya. Semoga adik-adik bisa mendengarkan dan bisa merefleksikan dalam kehidupan adik-adik. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Boleh disiapin persembahannya. Nanti persembahan adik-adik boleh dikasih ke mama papa ya adik-adik. Nanti mama papa adik-adik akan kasih ke gereja untuk pelayanan di gereja. Oke, kita akan sambil memberikan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, kita akan doa persembahan. Doa persembahannya akan dibawakan oleh Kak Gilda. Boleh Kak Gilda yuk kita bersama persembahan. Ayo adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih juga kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah boleh kami berikan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini, biar menjadi berkat bagi gereja kami dan bagi pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah memberikan persembahannya. Oke adik-adik, ya kita sudah di penghujung kebaktian nih kakak. Iya. Oke. Tapi jangan adik, sedih ya adik. iya jangan Nanti sedih kita ketemu adik-adik. lagi minggu depan. Oke, kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan mengangkat pujian di akhir kebaktian kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian dalam nama Yesus, dalam Yesus. Boleh kakak? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita ulang dari awal. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang
mengakhiri ya sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan kembali dalam kegiatan masing-masing. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah Tuhan berkati apa yang kami lakukan ini Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadirat-Mu. Dan kalau kami akan kembali dalam aktivitas kami, biarlah berkat Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.